Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengulas sedikit informasi tentang Toyota Agya. Dan di depan saya ini sudah ada Toyota Agya 1,2 G CVT. Dan ini merupakan segmen LCGC di tipe tertingginya. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Toyota Agya tipe 1,2 G CVT ini. Nah, bisa kita lihat ya dari bagian depan dari Toyota Agya ini memang sangat keren ya. Desain dari grillnya ini memang desain dari khas dari Toyota, yaitu menggunakan model trapezoidal. Nah, kita bisa lihat di bagian grill di bagian atas terdapat list chrome dan emblem Garuda karena ini memang di segmen LCGC. Nah, untuk lampunya sendiri ini desainnya kecil ya, sipit seperti itu. Jadi ini sudah menggunakan teknologi LED multi reflektor, lampu jauh dan lampu utamanya. Nah, untuk lampu seinnya juga sudah menggunakan teknologi LED. Jadi untuk lampunya ini sudah menggunakan full LED. Dan di bagian atas terdapat LED stripe. Nah, keren sekali ya. Nah, ini menambah kesan yang lebih sporty dan elegan untuk Toyota Agya ini. Nah, kita turun ke bawah dari Toyota Agya ini. Di bagian bawah bumper ini memang belum terdapat fog lamp, tetapi sudah ada lampu DRL yang bentuknya vertikal dan ini sudah menggunakan teknologi LED. Nah, kita lihat ya, desain dari bumpernya ini menggunakan desain grill trapezoidal atau khas dari Toyota. Nah, untuk desain bagian depannya ini memang terlihat sangat agresif karena memang terdapat sudut-sudut yang sangat tajam sekali. Ini menambah kesan yang sporty dan agresif untuk Toyota Agya 1,2 G CVT ini. Nah, untuk Toyota Agya tipe G CVT ini bisa kita upgrade ya dengan TCO atau Toyota Customization Option yang berupa body kit. Tentu saja kalau kita upgrade akan lebih keren sekali. Nah, untuk upgrade body kit atau aero kit tersebut dari Toyota itu menambahkan kira-kira 6-7 juta. Dan itu terdapat body kit dan ada dashcam-nya. Nah, untuk yang Toyota Agya ini harganya yang polosan itu tanpa upgrade TCO itu harganya 195 juta untuk area Jawa Tengah. Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Agya tipe 1,2 G CVT ini. Nah, kita bisa lihat ya, untuk kuncinya sendiri ini sama persis dengan Toyota Rise. Dan ini di bagian tombol terdapat dua tombol, yaitu tombol unlock dan tombol locknya di bagian logo Toyota ini. Dan ini fungsinya hanya untuk mengunci dan membuka kunci pintunya. Karena memang teknologi spion dari Toyota Agya ini masih menggunakan electric mirror, belum dilengkapi dengan auto folding. Nah, kita ke bagian roda dari Toyota Agya tipe 1,2 G CVT ini. Untuk rodanya ini menggunakan ring 14 dengan profil ban 175/65 dengan menggunakan pelek alloy dengan warna silver. Nah, kemudian di bagian atas terdapat dual VVT-i karena mesin dari Toyota Agya 1,2 ini menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder dan menggunakan teknologi dual VVT-i. Dan tenaga yang bisa dihasilkan yaitu kurang lebih 88 PS dan torsinya 113 Nm. Nah, untuk teknologi spionnya sendiri ini menggunakan electric mirror, belum dilengkapi dengan retractable dan auto folding. Untuk pembelian Toyota Agya ini sudah dilengkapi dengan talang air, jadi kita tidak usah menambah talang air lagi yang aftermarket. Nah, untuk teknologi handle-nya ini sudah menggunakan sistem smart key atau smart entry, jadi kita tinggal sentuh sensor yang ada di sini maka akan membuka kunci dan menguncinya secara otomatis. Sekarang kita ke bagian kanan dari Toyota Agya ini.
Untuk teknologi smart entry-nya selain terdapat di driver juga terdapat di penumpang bagian depannya. Nah, kita masuk sedikit ke bagian door trim-nya. Untuk bahan door trim-nya ini masih menggunakan full hard plastik. Handle pintu dari dalamnya ini sudah dilapisi dengan lapisan chrome. Nah, di sini terdapat tombol untuk pengaturan electric mirror. Sayangnya ya belum menggunakan teknologi retractable ataupun auto folding. Kemudian untuk power window-nya yang auto hanya di bagian driver saja. Di bagian bawah ini terdapat satu buah cup holder dan satu buah speaker. Nah, di sini masih menggunakan semuanya full hard plastik, belum ada material tambahan yang dilapisi dengan material soft touch. Nah, kita masuk sedikit ke bagian dalam. Untuk teknologi dari Agya ini sudah menggunakan Vehicle Stability Control dan Hill Start Assist. Jadi pada saat kita berbelok di tikungan yang tajam untuk kendaraan ini karena dilengkapi dengan Vehicle Stability Control, maka akan lebih stabil dan lebih aman. Dan juga pada saat kita naik di tanjakan, dan kita akan terhindar dari mundur ke belakang pada saat kita berhenti mendadak di tanjakan tersebut karena memang dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist. Nah, untuk tuas tangki bensinnya ini masih sama dengan Agya old model yang terletak di bagian bawah kursi bagian depan driver ini. Nah, untuk joknya sendiri ini bahannya masih menggunakan bahan bludru, tapi desain dari joknya sendiri ini sudah menggunakan jok yang semi bucket, jadi bisa menopang tubuh kita secara stabil pada saat kita berkendara. Nah, ini masih menggunakan full warna hitam untuk desain joknya sendiri. Dan yang terpenting di sini sudah menghilangkan kesan dari LCGC-nya, yaitu sudah menggunakan jok yang menggunakan headrest adjustable atau bisa dipisah, bukan tipe yang jok pocongnya. Nah, untuk teknologi joknya sendiri ini sudah menggunakan reclining sliding, tetapi belum dilengkapi dengan pengatur ketinggian atau height adjuster. Sekarang kita berada di interior dari Toyota Agya 1,2 G CVT ini. Nah, kesan pertama yang saya rasakan untuk interiornya ini sangat berbeda sekali ya. Kesan LCGC sudah sangat ditinggalkan. Dan tentunya ini sangat luas dan sangat longgar sekali untuk bagian kabinnya. Nah, bisa kita lihat ya, desain dari interior Toyota Agya ini memang mengadopsi dari desain dari Toyota Rise. Jadi memang ini walaupun tidak sama persis ya, tetapi Toyota Rise di sini sangat-sangat kental sekali. Nah, kita langsung ke bagian setirnya. Untuk setirnya ini sangat keren ya. Kesan LCGC sudah ditinggalkan di interior dari Toyota Agya tipe G CVT ini. Karena kita lihat ya, ini desainnya sama persis dengan Toyota Rise, dan di sini terdapat beberapa tombol, yaitu tombol untuk pengaturan audio steering switch-nya, dan di sini terdapat tombol power. Nah, ini yang keren sekali. Di sini kita bisa berakselerasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk airbag-nya ini terdapat di bagian setir dan di bagian penumpang bagian depan. Nah, kita kembali ya ke bagian setir. Di sini terdapat teknologi yang ini baru pertama kali digunakan di LCGC dan baru di Toyota Agya keluaran terbaru ini, yaitu adanya pedal shift yang tentu saja ini membantu kita lebih akselerasinya lebih bagus dan tentu saja lebih fun to drive. Nah, teknologi dari setirnya sendiri ini sudah menggunakan teknologi tilt steering. Jadi sangat beda dengan Agya yang lama ya. Itu belum bisa menggunakan teknologi tilt steering maupun teleskopik. Nah, untuk Agya terbaru ini sudah menggunakan tilt steering walaupun tidak menggunakan teleskopik. Bisa kita naik turunkan seperti ini untuk posisi setirnya. Jadi posisi berkendara akan lebih ergonomis dan lebih sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, untuk panel instrumennya di sini masih menggunakan jarum analog, tidak seperti di Toyota Rise ya. Yang tipe GR memang beda, seperti di Toyota Rise yang menggunakan layar TFT full digital. Nah, kalau ini masih menggunakan jarum analog. Dan di sini terdapat di bagian kanan terdapat
Multi Information Display atau MID-nya. Nah, kita langsung ke bagian head unit. Untuk head unitnya ini sudah menggunakan desain floating design atau desain mengambang, dan ukuran head unitnya ini 7 inch. Tentu saja berbeda dengan Agia yang GR Sport yang menggunakan ukuran 8 inch. Dan di sini untuk smartphone connectionnya sudah dilengkapi dengan fitur T-Link. Untuk Android Auto dan Apple CarPlay-nya ini belum dilengkapi. Nah, kita ke bagian AC. Untuk AC-nya ini tentu saja sudah menggunakan digital AC ya, walaupun belum auto climate control, dan sudah dilengkapi dengan engine start stop button untuk mematikan dan menghidupkan mesinnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini terdapat power outlet 12 volt dan ada 2 buah cup holder di bagian depan shift knob-nya ini. Nah, kita bisa lihat transmisi dari Agia 1,2 GCVT ini. Di bagian paling bawah terdapat model SM, di sini model sport atau manual, yang perpindahan giginya bisa kita lakukan menggunakan pedal shift. Di bagian kiri untuk mengurangi dan di bagian kanan untuk menambah. Nah, kita lihat ya desain dari interiornya. Di sini banyak sudut, memang terkesan agresif untuk Agia tipe 1,2 GCVT ini. Di sini terdapat list berwarna silver yang menambah kesan mewah untuk Toyota Agia ini. Nah, untuk spion belakangnya sudah day and night view. Jadi pada saat berkendara di malam hari tentu saja tidak akan silau dari sinar lampu mobil bagian belakangnya. Nah, untuk sun visornya ini belum dilengkapi dengan kaca. Di bagian penumpang juga belum dilengkapi dengan kaca. Nah, kita bisa lihat ya desain dari joknya ini memang sudah meninggalkan kesan LCGC, dan ini joknya sangat keren, sudah semi bucket, jadi bisa mencengkram tubuh kita biar kita lebih nyaman duduknya. Dan ini sangat tebal sekali untuk joknya, berbeda dengan Agia yang old model. Nah, ini head rest-nya sudah menggunakan yang model adjustable atau bisa dilepas, tidak menggunakan model yang pocong yang memang meninggalkan kesan LCGC di bagian interior dari Toyota Agia ini. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Agia ini. Untuk door trim bagian belakang ini masih sama ya dari bagian depan, full hard plastik. Untuk handle pintunya yang dari dalam ini sudah dilapisi dengan lapisan chrome. Dan ada satu buah cup holder dan satu buah speaker. Kita masuk ke jok bagian belakangnya. Memang Toyota Agia ini sudah meninggalkan kesan LCGC ya. Dilihat dari jok depan, jok belakang, ini sudah menggunakan headrest yang adjustable atau bisa dilepas. Tidak seperti di Daihatsu Ayla yang masih menggunakan jok model pocong atau menyatu dengan kursi joknya. Bahannya sama dengan depan, yaitu menggunakan fabric. Di bagian tengah terdapat ornamen ya yang menambah kesan elegan untuk Toyota Agia ini. Nah, kita coba masuk ke bagian dalam. Untuk posisi duduknya sangat nyaman sekali ya. Kesan longgar pasti didapatkan karena memang dari segi dimensi ini lebih panjang dan lebih lebar. Nah, untuk lampu kabinnya ini hanya terdapat di bagian tengah saja yang masih menggunakan bohlam biasa. Di antara kursi bagian depan ini terdapat satu buah cup holder. Dan untuk pengecasannya ini di bagian belakang tidak ada ya, hanya ada power outlet di bagian depan. Sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Agia 1,2 GCVT ini. Nah, desain dari bagian belakangnya ini memang cukup unik karena memang ini desainnya banyak sudutnya, jadi lebih agresif dibandingkan dengan Toyota Agia sebelumnya dan bahkan dengan Daihatsu Ayla keluaran terbaru ini. Nah, kita bisa lihat dari antenanya sendiri, ini belum menggunakan shark fin antena, masih menggunakan south pole antena. Kemudian untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan spoiler, tapi hanya kecil tipis seperti ini ya. Beda dengan yang tipe GR yang agak lebar dan besar.
Kemudian di bagian kaca belakang belum dilengkapi pemanas atau defogger, dan sudah ada wiper bagian belakangnya. Nah, ini yang baru dari Toyota Agya tipe G CVT ini. Untuk pembukaan bagasi belakangnya ini sudah menggunakan tombol elektris, berbeda dengan Toyota Agya yang old model ya, yang masih menggunakan tuas yang berada di bagian dalam mobilnya. Di bagian tengah terdapat logo Toyota, kemudian di bagian samping kiri dari pintu belakang terdapat emblem Astra Toyota, dan di bagian kanan terdapat Agya dan tipe G. Nah, untuk lampu belakangnya sendiri ini desainnya cukup unik ya. Ya, kesannya seperti smoke gitu, seperti itu, agak kehitam-hitaman, agak kegelapan sedikit. Nah, ini seperti lampu LED ya, tapi ini teknologinya ini masih menggunakan bohlam halogen semuanya. Lampu utama, lampu sen, lampu remnya, lampu mundur juga masih menggunakan bohlam. Kemudian untuk teknologi parkirnya, walaupun belum dilengkapi dengan kamera parkir, tetapi sudah dilengkapi 2 buah titik sensor parkir. Dan di bagian bempernya ini agak kehitaman, beda dengan Daihatsu Ayla yang full sewarna body. Jadi ini kesannya lebih sporty dan elegan untuk Toyota Agya tipe 1,2 G CVT ini. Nah, kita langsung aja ke bagian bagasinya. Nah, untuk ukuran bagasinya ini memang cukup longgar, karena memang secara desain ya, dimensinya ini panjangnya memang lebih panjang daripada yang old model. Kita bisa lihat untuk ban serepnya ini masih sudah menggunakan ban serep yang full size, tapi masih menggunakan pelek kaleng. Demikianlah review saya tentang Toyota Agya 1,2 G CVT ini. Nah, bila pengen tahu nih harganya berapa dan program penjualannya seperti apa, kalian bisa menghubungi nomor yang saya sebutkan di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.